adalah seorang bisnismen yang luar biasa. Seorang sultan yang benar-benar tajir, yang benar-benar kaya. Namanya adalah Elon Musk. Karena itu dia mendirikan satu perusahaan, SpaceX, yaitu perusahaan peluncuran roket. Dan perusahaan ini telah berkali-kali dipakai, bahkan kerjasama dengan NASA untuk meluncurkan, menggunakan roketnya untuk menaruh satelit di luar angkasa. Juga dia adalah seorang pengusaha, pendiri pabrik mobil elektrik yang luar biasa, yang juga canggih dan mahal. Setelah karena kesuksesannya, maka banyak orang ingin mencoba menimba apa sih menjadi kesuksesannya. Maka kalau saudara Google, dia ada banyak sekali tips-tips kesuksesannya. Sangat penting untuk secara aktif mencari dan mendengarkan dengan cermat masukan-masukan yang negatif. Tetapi ini adalah hal yang orang cenderung abaikan, hindari karena menyakitkan. Mendengarkan masukan negatif, kritik itu menyakitkan. Dan inilah yang sering dilakukan, kesalahan yang umum dilakukan orang-orang. Mendengarkan masukan yang positif, bahkan dia akan meminta supaya masukan yang negatif, kritik terhadap produknya dia atau usahanya dia. Tujuannya adalah untuk satu progres, kemajuan, pertumbuhan daripada perusahaannya. Saudara, kalau orang yang di luar gereja, kaum sekuler, bisnismen, sangat concern dengan mendirikan perhatian terhadap mendengarkan masukan-masukan demi untuk pertumbuhan atau growth daripada bisnisnya. Maka buat kita semuanya anak-anak Tuhan yang kita concern terhadap pertumbuhan rohani, maka sudah seharusnya kita menaruh perhatian yang lebih untuk mendengarkan masukan bukan dari konsumen, dari Tuhan sendiri, Sang Arsitek jiwa saudara dan saya. Kita belajar bagaimana kita harus mendengarkan suara Tuhan. Untuk pertumbuhan rohani kita harus mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepadanya, sejak dia tinggal di kemah suci itu, Samuel tidak pernah melihat ataupun mendengar suara Tuhan berbicara kepada Imam Eli. Jadi, dia tidak ada pengalaman, tidak ada contoh bahwa Tuhan itu bisa berbicara. Jadi, ketika Samuel mendengarkan suara panggilan Samuel, Samuel, dia hanya punya satu opsi yang dia bisa duga, yaitu bapak angkatnya, Imam Eli. Oleh sebab itu, dia segera bangun dan lari mendekati Imam Eli. Dia katakan, "Ini aku, Bapak, karena engkau memanggilku." Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, kembalilah. Tidurlah." Setelah Eli kembali tempat meringannya, tetapi kembali lagi yang kedua kalinya. Kedua kali Tuhan memanggil Samuel, maka Samuel dengan penuh ketaatan segera bangun dan dia katakan, "Ya Bapak, ini aku karena engkau memanggilku." Maka Imam Eli katakan, "Aku enggak memanggil kamu, tidurlah." Sekali lagi ada lagi yang ketiga kalinya ada suara Tuhan memanggil lagi, "Samuel, Samuel." Samuel datang lagi kepada Imam Eli dan kali ini Imam Eli segera tersadarkan bahwa orang ini cuma dua orang, saya dan juga anak ini. Kalau bukan saya, dia salah dengar, pasti ada yang maha kuasa sedang berbicara dengan anak ini. Karena itu dia menasihatkan, "Pergilah tidur dan kalau dia memanggil lagi, katakan, 'Ini aku hambamu siap mendengar.'" Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun Samuel tidak pernah mendengar suara Tuhan, tetapi dia taat seperti yang dikatakan oleh Imam Eli. Dia walaupun belum tahu itu akan terjadi apa, tapi dia kembali ke tempat tidurnya. Dan ketika panggilan yang keempat, "Samuel, Samuel," maka Samuel yang masih muda itu merespon, segera mengatakan, "Ya Bapa, ini aku siap mendengar." Sehingga sekali lagi Samuel tidak pernah melihat percontohan yang dialami oleh Imam Eli kepadanya. Tuhan tidak berbicara kepada Imam Eli, tidak juga berbicara kepada Hofni dan Pinehas, yang mereka semuanya tinggal di kemah suci dan mereka semuanya bekerja di kemah suci. Saudara, betapa mengerikan
tinggal dan bekerja di kemah suci, kemah Tuhan. Tetapi Tuhan tidak lagi berbicara kepadanya. Kedua anaknya melakukan skandal di dalam hal perampasan, persembahan jemaat, kurban yang diberikan untuk kepada Tuhan dirampas menjadi bagian mereka. Ada pula skandal di mana Hofni dan Pinehas anaknya tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di luar daripada kemah. Oleh sebab itu, mereka yang telah mencemarkan kekudusan Tuhan, Tuhan pun tidak lagi berbicara kepada mereka. Sudah betapa mengerikan. Tinggal dan bekerja di kemah Tuhan tetapi Tuhan tidak lagi berbicara. Samuel dikatakan belum juga mengenal Tuhan karena mereka tidak pernah melihat ada satu teladan yang baik dari keluarga Imam Eli. Situasi ini menjadi suatu cermin, peringatan buat kita semuanya. Baik yang rajin datang ke gereja setiap hari minggunya, ataupun menjadi orang yang aktif datang ke gereja setiap hari minggu, atau bahkan mungkin bekerja, melayani di gereja. Tetapi kalau tidak ada firman Tuhan yang berbicara pada setiap masing-masing pribadi, betapa mengerikan saudara. Setiap hari minggu datang isi absen di tempat duduknya, atau bekerja menjadi pemusik, menjadi singer, ataupun menjadi apapun yang menggerakkan berbagai kelengkapan di ruangan ibadah ini, tetapi tidak ada hati kepada Tuhan. Termasuk juga hamba-hamba Tuhan dan majelis. Betapa mengerikan bahwa di dalam sejarah daripada gereja modern ini, berkali-kali kita mendengar ada skandal-skandal hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa-dosa pribadi, dalam dosa seks, ataupun juga di dalam dosa penyalahgunaan keuangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan yang lainnya lagi. Ketika Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, yang tadinya Samuel itu terobsesi untuk mencari kepada Imam Eli. Jadi dia tidak lagi berpikiran bahwa Tuhan bisa berbicara kepada dia. Maka Tuhan belum juga berbicara kepada dia. Tetapi terakhir kali, keempat kali ketika dia katakan, Tuhan, ini aku, berbicaralah. Maka itu ada satu kesiapan hati daripada Samuel. Setelah mendengarkan suara Tuhan itu perlu persiapan waktu dan persiapan hati. Akan sangat sulit mendengarkan suara Tuhan apabila kita bersaat teduh dengan hati yang tergesa-gesa supaya cepat di pagi hari, atau supaya kita bisa segera cepat-cepat melakukan hal-hal yang lainnya, ataupun ibadah keluarga supaya kita bisa cepat-cepat untuk berpindah pada acara-acara yang lainnya. Betapa sulitnya kita merasakan kehadiran Tuhan, akan sangat sulit. Kalau kita sebagai orang tua sulit untuk merasakan kehadiran Tuhan, maka anak-anak yang ikut di dalam ibadah keluarga pun juga akan merasakan sulit kehadiran Tuhan. Betapa sulitnya kalau orang datang ke gereja dengan tergesa-gesa, dengan terlambat untuk merasakan kehadiran Tuhan. Akan sangat sulit buat orang-orang yang datang ke gereja dengan terlambat untuk merasakan kehadiran Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan itu perlu kesiapan hati. Tanpa kesiapan hati, maka kita akan bersibuk. Hati kita masih dengan gemuruh, kebisingan suara-suara yang lainnya menutup suara Tuhan. 1 Tawarikh 28 ayat 9 yaitu, adapun engkau anakku Salomo, kenalah Allah ayahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan kerelaan. Sebab Tuhan menyelidiki setiap hati dan mengerti setiap niat dan rancangan. Jika engkau mencari Dia, Ia akan kau temui. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Kalau kita memberi waktu untuk berdekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan hadir di dalam hidup saudara-saudara semuanya, dalam hidup saya dan kita semuanya. Tapi kalau kita di dalam bersatu teduh itu kita buat seperti mekanis mesin yang tergesa-gesa terus, mustahil. Kecil kemungkinannya saudara bisa enjoy saat teduh saudara. Pertanyaan buat kita semuanya, apakah hari ini di dalam saat teduh saudara, saudara masih peka terhadap suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan? Atau sebaliknya, pikiran saudara ditutup dengan keinginan-keinginan untuk melakukan berbagai aktivitas yang lain yang mengabaikan kehadiran Tuhan? Bayangkan seorang anak praremaja 12 tahun disuruh menyampaikan sebuah teguran kepada seorang opa, buyut, kakek tua, opa tua, 98 tahun.
Saya nggak bisa kebayang apakah ada anak remaja gereja kita yang berani menegur penatua, diaken gereja kita atau hamba Tuhan. Saya rasa nggak akan ada yang berani. Tetapi Imam Eli, dia mendesak kepada Samuel untuk mengatakan dan juga memberikan sedikit tekanan. Bahwa kalau engkau tidak memberitahukan, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman kepadamu. Samuel yang di dalam kesan jumpa pertama dengan Tuhan itu ada jumpa yang penuh hormat pada Tuhan. Ketika didesak oleh Imam Eli, dia juga lebih mengutamakan untuk segera menyampaikan berita itu kepada Imam Eli. Samuel yang kecil itu, yang masih pra-remaja itu, dipanggil Tuhan menjadi alat pemberita Tuhan bagi Imam Eli dan keluarganya. Berita penghukuman. Saudara, ini bukan berita yang pertama, saudara. Jadi sebenarnya ini yang dipakai Tuhan memakai Imam Samuel ini adalah seperti gong yang terakhir, peringatan yang terakhir. Karena sebelumnya di dalam 1 Samuel pasal 2, Tuhan juga pernah menegur melalui seorang nabi yang lainnya, menegur kepada Imam Eli. Jadi ini adalah peringatan yang terakhir dari Tuhan. Samuel yang kecil menjadi panggil Tuhan menjadi alat pemberita firman Tuhan bagi Imam Eli dan keluarganya. Saudara kasih Tuhan bisa memakai, Tuhan bisa berbicara, memanggil seorang pra-remaja, seorang anak sekolah minggu untuk Tuhan panggil. Tuhan siapkan untuk menjadi hamba Tuhan yang secara khusus melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Tuhan bisa juga memakai anak-anak remaja, mengetuk hati anak-anak remaja, pemuda, bahkan juga bisa mengetuk juga orang-orang dewasa. Panggilan Tuhan tidak hanya untuk anak-anak remaja atau untuk anak-anak pemuda, tetapi untuk setiap kita semuanya, untuk para bapak-bapak, para ibu-ibu, setiap kita semuanya. Kalau Tuhan berbicara pada saudara untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, sekali lagi jangan mengeraskan hati. Mungkin saudara pernah mungkin di masa remaja, di masa pemuda, serasa bahwa Tuhan itu memanggil, tapi saudara mengeraskan hati. Tapi kalau Tuhan benar-benar memanggil saudara, jangan mengeraskan hati, berikan diri saudara menjadi hambanya. Setelah di dalam pelayanan gereja juga ada banyak pelayanan-pelayanan, ada peran yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Ada pelayanan penyelenggaraan ibadah. Apabila hari ini Tuhan menggerakkan hati saudara untuk terlibat di dalam peran-peran pelayanan di gereja ini, banyak peran yang saudara bisa berikan. Maka berikan diri saudara terlibat di dalam pelayanan sebagai persembahan yang kudus yang berkenan pada Tuhan. Setelah kalau tadi Samuel Tuhan panggil untuk menjadi hambanya, menjadi pelayanan kudus. Tapi Alkitab juga mencatat di dalam surat Roma pasal 12 dan 1 Korintus pasal 12 bahwa Tuhan memberikan rupa-rupa karunia pada orang-orang yang berbeda, dan semua rupa-rupa karunia itu tidak lain adalah untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Tuhan tidak hanya memanggil orang-orang untuk menjadi hamba Tuhan, melayani sepenuh waktu dan pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan, tetapi juga memanggil setiap orang di dalam pekerjaan profesi yang berbeda-beda. Baik yang berprofesi atau bekerja di dalam bidang kebersihan, keamanan, ataupun pendidikan, kesehatan, atau ekonomi, atau di toko, atau mekanik, atau yang sekarang sedang heboh, menjadi calon wakil rakyat, ataupun menjadi calon yang bekerja di dalam bidang hukum dan lain-lain. Kalau Tuhan memanggil saudara dan saudara meyakini bahwa inilah panggilan Tuhan, bekerja secara profesional di dalam panggilan ini, maka lakukanlah panggilan itu dengan benar, dengan hal yang takut Tuhan. Jangan saudara main-mainkan pekerjaan saudara, jangan saudara selewengkan. Itu berarti bahwa firman Tuhan terwujudkan di dalam seluruh bidang kehidupan. Tidak hanya nampak saleh, kelihatan rajin, aktif di gereja, tetapi ternyata berbeda dengan kehidupan di gereja dan di bisnis, atau di ruang sidang, di tempat yang lainnya, ataupun juga hubungan atasan dan karyawan. Di gereja kelihatannya begitu saleh, tetapi hubungan antara atasan dan karyawan begitu menakutkan. Saudara, tidak sedikit bahwa ataupun saya berkali-kali juga mendengar ada orang yang mengatakan, oh dia kalau di gereja begitu bagus sekali. Karena dia kelihatannya adalah pemimpin gereja, penatua, atau diaken, atau pelsus. Tetapi kalau di tempat kerja, bikin tako. Saudara, ada orang yang pernah mengatakan hal itu kepada saya. Tetapi tidak sedikit juga dia katakan,
lebih bagus dia ditambah di gereja, jangan pulang rumah. Kalau di gereja itu dia dapat lihat malaikat, kalau di rumah dapat lihat iblis. Ada banyak orang Kristen memiliki kehidupan dua sisi. Satu sisi yang kelihatannya begitu baik, begitu kelihatan seperti malaikat di gereja, ataupun banyak orang yang memuji, oh dia adalah orang yang baik, suka-suka bantu-bantu orang, tetapi orang rumahnya mengeluh karena tidak pernah pulang ke rumah, karena dia pulang ke tempat lainnya. Ada orang-orang Kristen yang melakukan kehidupan dengan dua sisi. Tuhan tidak menginginkan kita memiliki kehidupan dua sisi. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa seluruh firman Tuhan itu benar-benar tidak gugur di dalam seluruh bidang kehidupan kita. Baik di dalam kehidupan kita di rumah, ataupun di gereja, ataupun di tempat kerja, ataupun dimanapun kita berrelasi, Tuhan ataupun juga seluruh teman-teman kita komennya sama. Bahkan juga di dalam kehidupan pribadi kita.